Jepang sering dipuji sebagai salah satu negara paling maju di dunia, dengan teknologi super canggih, ekonomi kuat, dan budaya populer yang mendunia. Negeri ini terlihat hampir sempurna. Kotanya bersih, transportasinya tepat waktu, tingkat kejahatannya rendah, dan warganya dikenal disiplin. Tapi di balik semua kerapian itu, ada sisi lain yang jarang terekspos. Jepang punya dua wajah, satu berkilau dan memukau, sementara yang satunya lagi menyimpan cerita muram tentang kesepian dan tekanan hidup yang jarang dibicarakan. Toyoko Kids adalah bagian dari wajah kedua itu, sisi gelap Jepang yang jarang ditunjukkan ke dunia. Toyoko Kids adalah sekelompok anak muda berusia belasan tahun yang hidup di jalanan tanpa arah, jauh dari rumah, dan terjebak dalam kerasnya kehidupan kota. Jika Philadelphia memperlihatkan kehancuran akibat kemiskinan dan narkoba yang menggerogoti orang dewasa, maka Toyoko adalah potret generasi muda yang rapuh di negeri kaya dan modern. Mereka tidak tampak seperti gelandangan biasa, namun hidup mereka sama saja. Dingin, lapar, kesepian, dan tatapan masyarakat yang menganggap mereka aib. Pemandangan ini tidak ubahnya seperti lanskap muram Philadelphia. Di kota Amerika itu, para gelandangan memenuhi trotoar, namun di Toyoko, badannya hanya usia. Bukan pria dewasa yang tidur di bawah jembatan, melainkan remaja belasan tahun yang menggelar karton di sudut jalan. Kehidupan mereka tak jauh berbeda, sama-sama kehilangan tempat, sama-sama bertahan di dinginnya malam, sama-sama dianggap noda oleh kota yang ingin tampil sempurna. Bagi masyarakat Jepang yang terbiasa dengan keteraturan, kehadiran mereka sering dianggap mengganggu, sesuatu yang memalukan untuk diakui. Namun bagi para remaja itu, jalanan Toyoko adalah satu-satunya tempat yang mau menerima mereka saat rumah sudah tak lagi layak disebut rumah. Di tengah keramaian Kabukicho yang tak pernah tidur, Toyoko Kids menjalani rutinitas harian yang jauh dari kata normal. Siang hari, sebagian dari mereka membaur dengan pengunjung distrik itu, nongkrong di taman kecil atau depan minimarket sambil mengisi baterai ponsel hingga penuh. Namun kehidupan mereka yang sebenarnya baru dimulai saat malam tiba, ketika lampu neon Kabukicho mulai menyala terang. Kehidupan gelap di Kabukicho, sehari-hari mereka hidup berpindah-pindah di sekitar beberapa blok Kabukicho. Tempat tinggal mereka tidak tetap, sebagian tidur di jalan beralaskan karton atau jaket tebal, dan berkelompok agar lebih aman. Yang lain menumpang di cafe manga 24 jam, atau warnet dengan milik privat, dengan biaya sekitar 4.600 yen per malam, sekitar Rp500.000. Namun tak semua mampu membayar setiap hari. Untuk makan, Toyoko Kids mengandalkan kebaikan hati dan kreativitas. Banyak yang bertahan berkat kemurahan orang lain, seperti karyawan restoran yang memberi makanan sisa, atau relawan yang membagikan onigiri gratis. Namun tentu tidak semua bisa tercukupi. Seringnya mereka harus mencari cara sendiri, berburu diskon menjelang toko tutup, atau patungan membeli nasi dan lauk murah, lalu makan bersama-sama. Hidup di jalanan membuat mereka menemukan rasa kebersamaan yang tak pernah mereka rasakan di rumah. Namun kehidupan Toyoko bukan sekadar tidur di trotoar atau nongkrong bersama teman senasib. Banyak dari mereka harus melakukan hal berisiko demi bertahan hidup. Eksploitasi dan penyalahgunaan zat terlarang menjadi dua jebakan terbesar di Kabukicho. Selain itu, lingkungan tanpa aturan sering memicu kekerasan yang mengejutkan publik Jepang. Bagi para gadis Toyoko Kid, menjual diri sering dianggap sebagai satu-satunya cara cepat untuk mendapat uang di jalanan. Tanpa ijazah dan keterampilan memadai, pilihan mereka sangat terbatas. Akhirnya, banyak yang terjerumus ke praktik tersebut demi bertahan hidup. Praktik ini sering berlangsung diam-diam di Kabukicho. Okubo Park, taman kecil di area itu, dikenal sebagai tempat para gadis berdiri yang menunggu pelanggan. Setiap malam, gadis-gadis muda, beberapa masih berseragam sekolah, berdiri di pinggir taman atau lorong menanti pria hidung belang. Tarifnya bervariasi antara 5.000 hingga 20.000 yen, sekitar Rp500.000 hingga Rp3.000.000 per jam. Biasanya dilakukan di loft hotel sekitar situ. Menjelang tengah malam, sebagian beralih menjadi pelayan bar, berdandan ala perawat atau lolita untuk menghibur para tamu. Selain menjual diri, penyalahgunaan obat
juga menjadi masalah besar di kalangan Toyoko Kids. Namun bukan narkoba berat yang mereka pakai, melainkan obat flu atau batuk yang disalahgunakan. Karena hukum narkotika di Jepang sangat ketat, mereka mencari celah lewat obat bebas. Obat itu dikonsumsi dalam jumlah banyak, hingga menimbulkan efek melayang. Pemerintah sudah mencoba membatasi penjualan dengan aturan satu orang hanya boleh membeli sedikit. Tapi cara ini mudah diakali, mereka cukup berpindah apotek atau membeli bergantian dengan teman. Fenomena Toyoko Kid tidak muncul begitu saja, ia merupakan hasil dari perubahan sosial di Kabukicho dan Jepang secara umum selama beberapa tahun terakhir. Akar kemunculannya bisa ditelusuri ke tahun 2018 saat pemerintah Tokyo sibuk menyiapkan kota untuk menyambut Olimpiade tahun 2020. Salah satu langkahnya adalah membersihkan pusat kota dari tunawisma demi menjaga citra kota yang tertib. Area sekitar gedung Toho Shinjuku yang terkenal dengan patung kepala Godzilla jadi salah satu lokasi pembersihan. Sebelumnya banyak tunawisma dewasa tidur di sana, namun mereka kemudian dipindahkan ke hunian sementara di pinggiran kota. Namun tak disangka, hilangnya mereka justru meninggalkan ruang kosong di malam hari. Gang yang dulu penuh gelandangan mendadak menjadi tempat baru bagi anak-anak muda mencari tempat nongkrong tanpa takut diusir. Meski saat itu istilah Toyoko Kids belum muncul, sekumpulan remaja sudah mulai terlihat di sana. Nama Toyoko baru populer sekitar tahun 2019. Sebutan ini berasal dari para pekerja malam Kabukicho yang sering melihat anak-anak itu berkumpul di sekitar Tohoyoko. Toyoko akhirnya jadi istilah gaun untuk menyebut area dan kelompok remaja tersebut. Seiring jumlah mereka bertambah, muncullah sebutan yang kini dikenal luas, Toyoko Kids. Lebih dari itu, Toyoko Kids bukan sekadar anak nakal atau remaja yang kabur dari rumah untuk bersenang-senang. Mereka adalah hasil dari celah dalam sistem sosial Jepang, negara yang dikenal disiplin, tertib, dan makmur, namun menyimpan jurang gelap yang jarang disadari. Secara ekonomi Jepang memang kuat, tetapi angka kemiskinan, terutama di kalangan muda, tak bisa diabaikan. Meski tak terlihat lewat gubuk gumun atau pengemis, kemiskinan di Jepang bersifat tersembunyi. Anak-anak dengan orang tua bergaji rendah atau bekerja kontrak tanpa kepastian, tumbuh tanpa jaminan stabilitas hidup. Sistem kerja Jepang pun terkenal keras, jam kerja panjang, lembur tiada akhir, dan budaya perusahaan yang menuntut totalitas, membuat banyak orang tua pulang larut dan kelelahan. Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa bimbingan emosional. Mereka mungkin tak kekurangan materi, namun kosong secara batiniah. Bagi sebagian remaja, kehampaan itu lebih menyakitkan dari kemiskinan itu sendiri. Kondisi ini membuat rumah tak lagi terasa nyaman, ditambah sistem sosial yang menuntut kesempurnaan. Remaja yang gagal memenuhi standar merasa tidak berharga. Di balik citra harmonis keluarga Jepang, banyak yang sebenarnya retak dalam diam. Retakan itu kadang hanya berupa jarak emosional, kadang berupa kekerasan atau keterabaian, karena orang tua sibuk bekerja tanpa henti. Di sisi lain, sekolah di Jepang sering digambarkan sebagai mesin pembentuk generasi unggul. Namun di balik prestasi itu, banyak remaja menghadapi tekanan luar biasa. Ujian masuk yang ketat, persaingan akademis, hingga bullying yang terus terjadi. Mereka yang tak mampu mengikuti arus mudah tersingkir. Fenomena ijinme atau perundungan telah lama menjadi luka sulit sembuh di sekolah Jepang. Banyak remaja akhirnya kabur dari rumah atau sekolah karena tak tahan tekanan itu. Dan dari sinilah jalanan Toyoko menjadi tempat pelarian bagi mereka. Tokyo, Osaka, dan kota besar lainnya penuh cahaya dan keramaian. Namun kesepian menjadi epidemi yang tak terlihat. Jepang dikenal dengan tingginya kasus hikikomori atau remaja yang menutup diri, kodokushin atau kematian sendirian, serta depresi. Sebagian remaja memilih jalan lain, bukan mengurung diri, tapi melarikan diri ke jalanan. Di Toyoko, mereka menemukan kelompok yang sama-sama tersisih dan menerima mereka tanpa menuntut nilai rapor atau status sosial. Namun penerimaan itu ada harganya.
banyak dari mereka akhirnya terjerat dalam lingkaran obat-obatan, prostitusi, dan kejahatan kecil. Budaya Jepang yang menekankan harmoni dan menjaga citra membuat banyak keluarga menutupi masalah. Sekolah enggan mengakui kegagalan sistem, dan negara lebih memilih menyembunyikan noda daripada menghadapinya secara terbuka. Akibatnya, fenomena seperti Toyoko Kids jarang mendapat perhatian serius. Mereka menjadi bayangan di sudut kota, diakui hanya oleh mereka yang mau benar-benar melihat. Toyoko Kids lahir dari kombinasi paradoks, kemakmuran yang timpang, tekanan sosial yang mencekik, kesepian yang melanda generasi muda, dan budaya yang enggan mengakui kelemahan. Pada akhirnya, jalanan Toyoko bukan sekadar tempat pelarian, melainkan simbol retaknya wajah modern Jepang. Jadi ada banyak hikmah dari pembahasan Toyoko Kids ini. Salah satunya ialah pentingnya menjaga keharmonisan keluarga kita. Mulai dari hal-hal kecil, seperti minum kopi bersama misalnya. Enak banget Udah mau lanjut ngopi dulu. Syukur-syukur video ini ada yang nonton.